Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, grade 6. How are you today? I hope you are in a good condition. So, we will continue our study. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu ya, yaitu tentang mencegah dan menghadapi atau mengantisipasi bencana alam. Sebelum memulai pembelajaran, disiapkan dulu ya alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting dari yang akan dijelaskan. Di sini, materi yang akan dipelajari yang pertama adalah contoh dari kejadian bencana alam, dan yang kedua adalah mengenal dan mengantisipasi bencana alam. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Sebelumnya sudah Miss jelaskan kan tentang apa sih pengertian bencana alam geologis? Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh faktor yang bersumber dari bumi. Nah, macam-macam bencana geologis ini adalah yang pertama, gempa bumi. Yang kedua, letusan gunung api. Yang ketiga, gerakan tanah atau tanah longsor. Yang keempat adalah tsunami. Dan yang kelima adalah tsunami dalam skala kecil. Perbedaannya dengan tsunami yang biasa itu, tsunami dalam skala kecil ini ayunan hantaman muka air danau atau waduk pada pantai sekelilingnya akibat guncangan bumi. Jadi yang biasa terjadi pada di danau atau waduk. Seperti itu. Selanjutnya adalah bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah. Nah, bencana alam klimatologis ini ada apa saja sih? Yang pertama ada banjir. Yang kedua adalah banjir bandang. Nah, yang dimaksud dengan banjir bandang ini adalah luapan air yang melebihi batas disertai dengan arus yang kencang. Kalau banjir itu kan cuma air yang meluap aja. Nah, kalau banjir bandang itu disertai dengan arus yang kencang. Bahkan terjangan arusnya ini bisa menghanyutkan benda-benda yang di sekitarnya. Misalnya mobil yang benda berat seperti mobil atau bahkan pohon. Seperti itu. Lalu badai, kekeringan, dan yang terakhir adalah kebakaran hutan. Nah, untuk kebakaran hutan ini terjadi bukan karena faktor kesengajaan manusia aja, tapi hutan juga bisa terbakar kalau ada terjadi gesekan antara ranting-ranting kering yang tertiup angin. Nah, gesekan-gesekan yang berulang itu bisa menimbulkan percikan api, sehingga akan mempermudah api menjalar ke seluruh area hutan. Selanjutnya adalah bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda dari luar angkasa. Nah, hantaman meteor atau benda dari angkasa luar yang menabrak bumi itu adalah contoh dari bencana ekstraterestrial. Meteor atau bintang beralih jatuh ke bumi dan mengakibatkan lubang yang sangat besar, menyerupai sebuah kawah. Jadi kalau bencana alam ekstraterestrial itu tuh pokoknya kayak seperti hujan meteor misalnya, atau ada benda langit yang jatuh ke bumi, terus menimbulkan suatu lubang atau suatu apa ya yang sangat besar gitu. Itu namanya bencana alam ekstraterestrial. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu atau dijelaskan tentang mengenal dan mengantisipasi bencana alam. Yang pertama akan dibahas di sini yaitu tentang gempa bumi. Nah, gempa bumi ini kan tidak bisa kita prediksi ya kapan datangnya. Sehingga dengan sifat ini
Misalnya kita sudah melakukan usaha-usaha, banyak usaha-usaha untuk memperkirakan gempa kapan terjadi itu ternyata masih nggak ada hasilnya. Nah, maka usaha yang paling baik dalam mempersiapkan diri dengan cara mengatasi bencana alam ini adalah dengan mitigasi. Usaha mitigasi adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi. Nah, di sini para ahli menyimpulkan walau gempa tidak dapat diperkirakan kedatangannya, tetapi ada beberapa gejala alam atau tanda yang patut dicermati dan dianggap sebagai tanda akan adanya gempa. Yaitu yang pertama adalah adanya awan yang berbentuk aneh seperti batang yang berdiri secara lurus ke atas. Hal ini kemungkinan besar merupakan awan yang disebut awan gempa yang biasanya muncul sebelum terjadinya gempa. Awan berbentuk seperti batang ini terjadi karena gelombang elektromagnetis berkekuatan sangat besar dari dalam perut bumi, sehingga menyerap daya listrik yang ada di awan. Selanjutnya, terdapat medan elektromagnetik di sekitar kita. Nah, gelombangnya ini nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, atau dilihat langsung. Medan elektromagnetik ini dapat diuji dengan cara melihat siaran televisi. Misalnya kayak apa tiba-tiba salurannya terganggu, padahal nggak kenapa-kenapa gitu. Kalau misalnya masih kurang yakin, kalian bisa melakukan uji medan elektromagnetik dengan cara yang lain. Misalnya dengan mematikan arus listrik dan lihat apa lampu neonnya ini tetap nyala, redup, atau remang. Walaupun sudah tidak dialiri listrik. Yang terakhir adalah perilaku hewan-hewan yang ada di sekitar. Nah, perilaku hewan ini bertingkahnya aneh atau bisa dibilang gelisah. Karena hewan itu memiliki naluri yang sangat tajam dan mampu merasakan gelombang elektromagnetis. Jika kalian melihat tanda-tanda seperti itu secara bersamaan, sebaiknya kalian itu perlu waspada. Harus segera dilakukan tindakan pencegahan dan sebisa mungkin kita melakukan tindakan penyelamatan diri. Kalau gempanya itu eh, sudah tiba dan kita belum siap, yang kita harus lakukan itu kita harus segera keluar ruangan dan menuju ke lapangan atau jalan yang lapang atau apapun itu, dan jangan dekat-dekat sama pepohonan atau gedung-gedung tinggi atau bahkan saluran-saluran kabel listrik. Dan jangan masuk ke dalam ruangan atau bangunan. Kalau misalnya kita ini udah terjebak di dalam gedung, nah yang harus kita lakukan itu kita nggak boleh berdesak-desakan untuk keluar. Kita harus cari meja atau apapun untuk melindungi kepala dan bagian belakang tubuh kita. Supaya jika terjadi kita akan aman dari runtuhan bangunan. Nah, tapi jika suasana sudah tenang dan aman, usahakan untuk keluar dari ruangan dan mencari tempat yang lebih aman lagi. Baiklah, sekian penjelasan dari Miss. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bisa dimengerti dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.